Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Erlina Borunainggolan, Gracia Jenkia Saragih, dan Arini Juliana Sijabat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video yang sistematis tentang teori belajar, yang dimana teori belajar ini sangat penting untuk membantu guru dalam membelajarkan siswa. Sehingga dengan memahami teori belajar, guru akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Ketika guru sudah memahami proses terjadinya belajar pada manusia, guru akan mengetahui apa yang harus dilakukan siswa, sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Di video ini, kami akan menjelaskan 3 teori belajar. Yang pertama, teori sosial kognitivisme atau sosial kognitif. Yang kedua, teori konstruktivisme. Yang ketiga, teori humanistik. Ketiga teori ini akan kami jelaskan sehingga kita dapat mengetahui apa yang membedakan dari ketiga teori-teori belajar ini. Yang pertama adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog Kanada-Amerika pada tahun 1960-an. Teori belajar sosial kognitif ini menjelaskan bagaimana orang belajar dan memperoleh perilaku, sikap, dan pengetahuan baru dengan mengamati dan meniru orang lain. Contohnya itu seperti seorang siswa mengamati guru atau temannya dalam memecahkan masalah matematika. Jadi ketika siswa tersebut mempunyai soal matematika, maka ia dapat menyelesaikannya dengan mengamati cara guru atau temannya dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Peran pengajar dalam teori ini adalah sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip dari konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Yang kedua, mahasiswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang ketiga, proses pembelajaran bersifat berkelanjutan, di mana individu terus mengembangkan pengetahuan mereka seiring waktu. Teori belajar humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan hasil belajar. Teori ini mengembang konsep memanusiakan manusia. Dan cara penerapannya adalah guru dapat memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Dan yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar, lebih mudah dan bermakna. Dan yang ketiga, guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif dan interaktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Teori humanistik dapat membuat suasana saling menghargai satu sama lain. Yang menjadi kelebihan teori ini, suasana tersebut memunculkan kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan mengungkapkan batasan, sehingga peserta didik dapat lebih